hadiah, diberikan sesuatu oleh orang lain, kita berterima kasih kepada orang lain tersebut, dan juga hakikatnya kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat hidup, bisa tidur enak semalam ya. Kemudian diberikan nikmat alhamdulillah masih dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan aktivitas kita setiap hari, terutama melaksanakan kegiatan ibadah kita sholat subuh secara berjamaah. Selawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang mendapatkan gelar nanti di akhirat, yaitu mendapatkan syafaat yang agung, syafaatul uzma. Mudah-mudahan kita kebagian syafaat nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pagi hari ini saya ingin mengulas terkait 4 langkah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai seorang Islam, seorang mukmin, perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala aktivitas kita, agar kita hidup di dunia ini lebih baik lagi. Yang pertama, apa sih 4 langkah itu? Kita sebagai seorang hamba Allah yang ingin lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci pertama mengenai langkah yang lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai seorang hamba yang selalu diberikan nikmat yang begitu luar biasa, tidak terhitung. Dari ujung rambut hingga ke ujung kuku kita, telapak kaki kita. Semuanya Allah berikan, begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Bahkan di dalam ayatnya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Jadi kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Namun ternyata banyak dari kita yang kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak berterima kasih kepada Allah. Minggu-minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, yang paling mudah yaitu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita mengucapkan alhamdulillah, ya kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada wasilahnya melalui manusia atau makhluk Allah yang lain, maka kita berterima kasih kepada manusia atau makhluk yang lain itu. Itulah cara yang benar-benar mencerminkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberi hadiah, diberikan sesuatu oleh orang lain, kita berterima kasih kepada orang tersebut, dan juga hakikatnya kita juga bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih hati, bersusah diri. Karena setiap muslim kalau jika diberikan masalah, ya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kembali bersyukur kepada Allah, insya Allah setiap kita tidak ada kesusahan. Bahkan ada ayat yang lain, jika kita benar-benar diberikan nikmat dan mensyukuri sedikit aja, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat itu. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jangan sampai kalimat terakhir ini menjadi peringatan kepada kita. Jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, ingat kata Allah, siap-siap nanti ada azab yang pedih di akhirat kelak nanti. Itu poin pertama, langkah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur setiap waktu, setiap detik. Yang kedua, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita diberikan masalah hidup pada diri sendiri, di keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat, jika kita diberikan berbagai masalah, maka tetap kita sebagai seorang muslim harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang hidup di bumi tanpa masalah. Setiap detik, setiap waktu pasti ada masalah. Makanya ada kalimatnya, kita tidak atau jangan nyari-nyari masalah. Karena masalah akan datang dengan sendirinya. Kalau kita didatangi masalah, ya kita jangan lari dari masalah. Hadapi dengan baik. Cari solusi yang baik. Bahkan termasuk kepada Allah, ya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak jarang juga manusia hidup pengennya nggak punya masalah. Pasti ada. Apakah masalah ekonomi, apakah masalah di keluarga, apakah masalah bersosial, dan sebagainya. Banyak banget. Makanya kita dituntut untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Jika hari ini kita diberikan sesuatu dari Allah dan itu menurut kita tidak baik, ingat ada ayat yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini ayat menjadi pondasi kita setiap kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Maka kembali lagi kepada Allah dan ingat ayat ini, bahwa terkadang sesuatu yang tidak mengenakan itu mungkin itu yang lebih baik untuk kita, untuk hidup kita. Dan kadang kita meminta sesuatu, ini baik, ya Allah, saya pengen ini. Tetapi mungkin, kata Allah, mungkin itu tidak baik. Seperti itu. Jadi, kita sebagai seorang muslim, ya harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga ketika kita berdoa kepada Allah, berdoa setiap hari, setiap waktu, namun doa tersebut belum dikabulkan saat ini, maka ya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir mungkin doa yang kita panjatkan itu belum kita butuhkan saat ini. Mungkin lain waktu Allah berikan doa itu dikabulkan oleh Allah. Namun jika sampai seumur hidup
tidak dikabulkan, insya Allah nanti di akhirat akan diberikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya doa, sedikit atau banyak, kecil atau besar, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sudah mampu bersyukur dan mampu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada orang lain pun tidak boleh berburuk sangka, apalagi dengan sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya berburuk sangka itu ya akan kembali lagi kepada kita. Oleh karena itu Islam sangat melarang umatnya memelihara sifat buruk tersebut. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa jauhilah oleh kalian berprasangka buruk atau kecurigaan, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Kemudian Allah berfirman juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi prasangka buruk itu ternyata masuk dalam dosa. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita berprasangka buruk. Ya. Jadi dengan orang lain, dengan tetangga, bahkan dengan suami, bahkan dengan istri, bahkan dengan anak, ya berprasangka baik saja, tidak boleh berprasangka buruk. Kalau kita melakukan hal itu, maka sangat rugi bagi kita dan diri kita. Bahkan dijelaskan, para ulama menyatakan bahwa buruk sangka itu adalah candu seperti dan melebihi candunya seperti narkoba dan minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Itu poin yang kedua, yaitu syukur, kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu sabar dalam ikhtiar atau berusaha. Kita ingin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang selanjutnya yaitu sabar atas segala sesuatu yang kita ikhtiarkan dalam kehidupan kita. Jika memang dalam hidup ini ya seperti tadi belum sesuai dengan harapan kita, ya kita tetap terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sabar itu banyak, sabar menjalankan segala kewajiban, sabar bertahan atas hawa nafsu dan kemaksiatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, itu juga banyak. Untuk itu sabarlah dalam ikhtiar, jangan berpikir ingin cepat berhasil. Kita saat ini sedang bekerja, ya setiap hari, setiap malam, pengennya langsung cepat kaya, ya enggak. Kita juga perlu berproses, ya. Enggak mungkin kerja sehari langsung beli mobil, beli rumah, ya Pak Gib ya. Semuanya harus berproses, ya, bersabar. Termasuk juga, mohon maaf, saya pribadi juga, ya, berpribadi sendiri, menginginkan sesuatu yang mungkin Allah saat ini belum berikan, ya tetap kita berlatih bersabar kepada Allah dan berbaik sangka. Mungkin yang saya pribadi inginkan saat ini, nikmat yang mungkin dalam hidup saya ini luar biasa, keinginan yang besar, namun belum diberikan, ya harus bersabar juga dan husnuzon kepada Allah. Mungkin saat ini apa yang saya doakan, apa yang saya keluarga cita-citakan belum dikabulkan, ya mungkin itu terbaik untuk pribadi dan keluarga. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci 4 ini juga merupakan langkah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita doakan, ujung-ujungnya kita kembali lagi kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Artinya sebab bukanlah penentu, tetapi Allah yang maha menentukan. Jadi biarlah Allah yang meluruskan, yang membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini, mana yang terbaik bagi diri kita, mana yang tidak. Mudah-mudahan kita selalu meminta di dalam doa yang setiap hari kita panjatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kehidupan yang terbaik di dunia, kehidupan yang terbaik di akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu 4 langkah cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala doa kita, hajat kita, mudah-mudahan segera dikabulkan. Jika memang belum dikabulkan, mudah-mudahan itu menjadi simpanan kita, pahala kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka taala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma tawil umurana ma'al a'malis salihah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa minasyarri ba'idna wa qadhi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa ahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.